Audio Jungle. Selamat datang kepada wali Kota Malang. Bapak Ibu saya bersama menyambut calon wali kota, wakil wali kota Malang, Bapak Ali Mutohirin. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ali. Ternyata Pak Ali juga baik. Terima kasih ya Pak Ali. Datang diagendakan tepat pada waktu. Luar biasa ya Pak Mindo ya. Memang pemimpin yang dibilang Pak Pendeta tadi harus Mungkin ini salah satu nilai ya. punya nilai. Ini salah satu nilai beliau. Hadir sebelum waktunya. Sekali lagi selamat datang Bapak Ali Jangan Mutohirin. tadi terima Pak dengar ya Pak Ali ya. Korbannya Pak Pendeta punya nilai. Langsung dikasih nilai. Luar biasa Pak Ali. Bapak Ibu silakan dulu kembali. Kepada Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, boleh mengambil tempat yang telah kami sediakan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ali Mutohirin, calon wakil wali kota Malang. Kita sekarang setelah kehadiran Pak Ali Mutohirin, sepertinya ruangan ini ada auranya agak berbeda. Benar nggak Bapak Ibu? Sayangnya beda dari ibadah tadi. Ibadah tadi memang sudah sukacita kehadiran Pak Ali. Kami mau menyampaikan, apa Pak Ali dengar tadi? Korbannya Pak Pendeta, calon pemimpin itu harus punya nilai. Nah, mungkin kita bisa berhitung lagi ya. Pemimpin yang baik itu harus punya 5M. 5M tadi Pak. Oke. Soal nanti kalau ada hadiahnya atau tidak itu kami serahkan kepada Pak Ali lah ya. Jangan kita kepada kami ya. Oke, saya ulangi lagi, ada 5M yang akan menjadi syarat utama menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, nilai. niat. Yang kedua, nalar. Yang ketiga, Nilai. yang keempat, betul. Ya. Dan yang kelima, nah, 5M ini kita berharap akan dimiliki oleh pemimpin yang akan memimpin Kota Malang, sehingga akan menjadikan Kota Malang lebih memiliki kualitas yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang tertulis di atas, boys berkelas ya. Itu hal yang akan dicapai nantinya dari pemimpin yang akan memimpin kota kita tercinta ini. Tapi paling nggak kami itu tadi Pak Ali sudah punya nilai. Datang on time. Ya, minimal 1 ya. Tepuk tangan Bapak Ibu saudari. Nantinya apakah memang 5N itu bisa tercapai? Tentunya kita akan lihat 5 tahun ke depan dan itu akan disampaikan melalui penyampaian visi dan misi beliau. Baiklah, kita juga harus on time dong Pak Mindo, sudah 11.35. Nah, Masuk. kita akan masuk pada acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Prabowo Mania 08 Jawa Timur Waktu dan Malang Raya. Waktu dan tempat kami persilakan. Oh, baik. Masih menunggu Pak Wahyu, kebetulan kena macet ya, atau tadi kendaraannya Pak Mindo. Memang malam ini nggak bisa diprediksi sekarang perjalanan. Nah, itu yang harus
yang bisa menjadi catatan bagi Bapak Ibu yang nanti mau bertanya kira-kira apa yang akan dilakukan oleh calon wali kota Malang kalau Tuhan mempercayakan mereka untuk memimpin Malang. Salah satu masalah yang harus diselesaikan adalah masalah kemacetan. Itu mungkin bisa disimpan pertanyaan itu nantinya kira-kira apa yang akan dikerjakan atau yang akan dilakukan oleh baik Pak Wahyu maupun Pak Ali untuk mengatasi masalah ini. Karena memang diakui bahwa Malang kemacetannya luar biasa ya. Benar kan Indo. Dan Malang ini kan tidak hanya penduduk asli lagi, berbagai macam etnis, suku sudah mendiami kota Malang. Bisa kita lihat dulu kehadiran kita di sini Kak Indo, bukan hanya suku Jawa, ada dari ya pasti kita lah Bu. Ya ada Ambon, ada Batak, ada Manado. Jadi memang luar biasa suku, keberaneka-ragaman suku yang ada di kota Malang ya. Ya memang Malang ini adalah kota yang sangat majemuk ya. Dari sukunya, agamanya, dan banyak hal yang membuat Malang ini menjadi kota yang sangat menarik. Dan tentunya membutuhkan pemimpin yang baik, yang memiliki kualitas yang baik untuk memimpin kota ini. Mohon Bapak Ibu kesabarannya, acara akan kita lanjutkan. Kita menunggu kedatangan Bapak calon wali kota Malang, Bapak Wahyu Hidayat. Mohon kesediaan bersama sebentar. Baiklah Bapak Ibu Saudara, hadirin yang terkasih, sambil menunggu kedatangan Bapak calon wali kota Malang, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Melansen Simamora selaku Ketua Pelaksana acara siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya bersyukur kalau siang hari ini kita dari Kelompok Mania 08 memfasilitasi pertemuan hamba-hamba Tuhan yang ada di Kota Malang untuk mendengarkan visi misi mereka. Mau jadi apa Kota Malang ke depan? Kita percaya kita akan memilih pemimpin yang baik yang Tuhan kirim untuk kota kita. Kami memegang sebuah kata-kata begini: berdoalah buat kesejahteraan kota di mana kita Tuhan buang. Bahasa ini memang agak tidak enak karena di sana dikatakan bukan Tuhan tempatkan, tapi Tuhan buang. Di Kota Malang kita sedang mencari pemimpin yang baik. Kita mencari sosok yang baik, yang track recordnya baik, latar belakangnya baik, yang tidak memiliki latar belakang yang tanda kutip bermasalah. Kita mencari pemimpin yang cinta Tuhan, yang nasionalis, mencintai seluruh warga Kota Malang, yang programnya mengentaskan kemiskinan, yang programnya mencintai anak-anak yang sekolah. Kalau hanya macet dan lain-lain, itu adalah program yang menurut saya kecil bagi mereka. Karena masalah macet banjir itu hanya benda mati. Tapi yang sulit adalah bagaimana ke depan generasi ahli waris kita mengelola Kota Malang. Generasi-generasi setelah kita bisa hidup di Malang dengan udara yang sejuk, dengan suasana Kota Malang yang cukup damai. Makanya ayo kita berdoa seperti yang dikatakan pada hari ini. Mari kita Kota Malang berdoa mencari pemimpin yang cinta Tuhan, cinta nusa dan bangsa. Terima kasih, kami sungguh.
Terima kasih Pak Simamora atas sambutannya. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan bagaimana harapan kita calon pemimpin di Kota Malang. Inilah kesempatan kita untuk mengenal beliau lebih dalam. Ada sesi dialog interaksi nanti, bisa kita menyampaikan apa yang menjadi harapan kita, doa kita. Bagaimana Pak Minggu selanjutnya yang memberikan kata sambutan? Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari tokoh muda Kristen. Wah, luar biasa. Jadi apa yang diharapkan para generasi muda yang ada di Malang untuk dikerjakan oleh calon wali kota maupun wali kota Malang yang akan menjadi pemimpin, dan kami Presiden Bapak Pendeta Teguh Haryanto untuk mewakili tokoh muda Kristen menyampaikan harapan dan keinginan para tokoh muda yang ada di Kota Malang, sehingga Malang ini akan menjadi lebih baik lagi ya. Amin. Malang sudah baik sebenarnya, tapi kita butuh pemimpin yang akan membuat Malang semakin baik lagi. Dan kita berharap bahwa pemimpin yang nantinya akan kita pilih itu akan mewujudkan harapan kita semua. Silakan Pak Pendeta Teguh Haryanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, shalom, selamat siang Bapak Ibu. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Terima kasih. Ya, saya ini langsung ditembak ini Pak Minggu ini. Habis Bapak kami lihat masih muda. Saya kira tadi pakai seragam sekolah Bu, putihnya. Saya lihat bukan abu-abu di bawah. Harapan kami tentunya untuk Kota Malang dengan pemimpin yang baru, Kota Malang akan semakin baik. Ya, kalau kita boleh melihat yang terjadi di Malang hari-hari, kemacetan, banjir itu yang menjadi masalah yang utama mungkin ya Pak. Bagaimana hari ini terjadi di Malang, dan itu menjadi PR bagi pemimpin kita. Nantinya saya percaya bahwa jika Bapak Ali dan Bapak Wahyu diberi mandat untuk memimpin, ya kami memohon untuk bagaimana kemacetan bisa terurai, langkah-langkah strategis apa yang Bapak bisa ambil untuk baik kemacetan dan banjir itu bisa terurai dengan baik. Terus masalah-masalah sosial yang lain di Malang ini ada 5 kecamatan Bapak Ibu, dan tiap kecamatan punya masalah yang berbeda-beda ya Pak. Ya, di Sukun ada kawasan umum, di Tanjung berdekatan, terus ada di Madiopuro ya Pak, dengan masalah yang masing-masing. Bagaimana hunian ya yang terjangkau, itu bagaimana anak-anak milenial ya, hunian semakin sempit, tanah semakin sempit. Nah, bagaimana dengan keluarga-keluarga muda untuk mereka dapat rumah itu Pak. Bagaimana kami mengharapkan generasi muda untuk memasuk subsidi bisa dipertahankan Pak di Kota Malang, kalau bisa kuotanya ditambah. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Semoga ini menjadi catatan buat Bapak dari kami. Ya, terus yang kedua, bagaimana untuk menciptakan anak-anak muda ini tidak hanya keluar dari universitas, bagaimana mereka dididik, bagaimana mindset mereka untuk tidak hanya menjadi karyawan Pak. Mungkin bagaimana kedepannya ada pendidikan UMKM, terus bagaimana dunia digital bisa dimaksimalkan, ya pengenalan dunia teknologi kepada anak-anak muda, sehingga Kota Malang ini kalau bisa menjadi pilot project, bagaimana anak-anak muda ini menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Ya, anak-anak muda yang melek digital bukan hanya menjadikan mereka main game saja, tetapi bagaimana mereka memikirkan bahwa dunia digital bisa dipakai untuk mereka berbisnis. Nah, saya rasa bagaimana network tadi jejaring tadi diperlukan.
dan diperlukan pemimpin yang punya visi mengarahkan anak-anak muda untuk mereka menggunakan dunia digital, untuk mereka berkreasi di sana, berinovasi di sana. Dan saya mengharapkan nanti Bapak Wahyu dan Pak Ali yang ada di sini, ya, kalau memang terpilih, mari, saya rindu, saya ingin Kota Malang bukan hanya sejuk, indah, jalan gak macet, gak banjir, tapi bagaimana anak-anak muda nantinya akan muncul generasi-generasi yang bukan mental karyawan, tapi mental pengusaha. Ya, bagaimana UMKM digerakkan, anak-anak muda dibimbing, dibina untuk mereka menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Saya yakin di Malang ini tidak kekurangan SDM. Sekali lagi, di Malang tidak kekurangan SDM, banyak anak-anak yang luar biasa, cuma tidak diberi kesempatan, tidak diberi tempat atau wadah. Kalau saya melihat ada NCC ya Pak ya, ya itu wadah di mana anak-anak bisa berkreasi, bagaimana dikoordinir tiap kampus, dikoordinir dengan baik, sehingga akan muncul orang-orang muda yang hebat, yang luar biasa di Malang ini. Tentunya dengan pemimpin yang punya visi, pemimpin yang mampu menggerakkan, dan pemimpin yang mampu mendorong anak-anak muda semakin luar biasa. Ya, apa yang menjadi kerinduan kita, Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini nantinya, ada beliau akan menyampaikan visi misinya bagi kita, dan mari tangkap itu, dan apa yang ingin Bapak Ibu katakan, tanyakan, mari tanyakan. Saya pun ada beberapa pertanyaan. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya cuma mengharapkan bahwa rumah subsidi tetap ada, yang menjadi catatan bagaimana kemacetan bisa terurai, banjir ini bisa teratasi dengan baik, dan bagaimana anak-anak muda mereka dididik bukan hanya menjadi karyawan, tapi menjadi pengusaha-pengusaha muda yang sukses. Butuh tempat, butuh wadah, butuh inovasi dari pemimpin Kota Malang yang akan membawa Kota Malang lebih damai, lebih makmur, lebih maju. Amin. Dan dengan penuh damai sejahtera. Terima kasih. Amin. Tokoh muda Kristen. Oke, karena memang kita sadar betul bahwa anak-anak muda ini memiliki power yang luar biasa di berbagai tempat ya, termasuk di Malang. Dan kita berharap bahwa kedepannya anak-anak muda di Malang bukan cuma jago demo, ya, tapi mereka juga jago kerja ya. Dan tentunya perlu pemimpin yang bisa memfasilitasi atau menyediakan wadah sehingga anak-anak muda di Kota Malang ini mereka memiliki mental yang baik tentunya. Dan kita berharap bahwa Pak Wahyu dan Pak Ali itu menjadi pemimpin yang bisa memberikan wadah, memfasilitasi semua anak muda untuk mereka menjadi anak muda yang boys berkelas. Mantap. Tapi Pak Mindo, kalau saya dengar tadi ya pemaparan keinginan, kerinduannya kaum muda itu, tokoh muda Kristen tadi, itu mah bisa terjawab sudah. Itu semua ada pada visi misi Pak Ali. Pak Ali ini memang orang muda yang menguasai IT, menguasai Gen Z katanya sekarang, kaum milenial, itu ada pada visi misinya Pak Ali. Nanti akan kita dengarkan. Beliau memang Tuhan kirim untuk membantu bergandengan dengan Pak Wahyu memimpin Kota Malang. Itu doa dan kerinduan. Luar biasa memang. Bahwa doa kita selama ini bahwa supaya Malang memiliki pemimpin yang layak, pemimpin yang baik, dan harapan kita bahwa baik Pak Wahyu maupun Pak Ali adalah jawaban doa kita semua. Amin. Selanjutnya kita masuk acara apa ini? Nah, ini harapan dari umat Kristiani yang ada di Malang, dan untuk itu kita akan mendengar sambutan perwakilan dari para pendeta, dan saya minta kesediaan Bapak Pendeta Ari Santoso untuk yang baik bersambut aja. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, shalom. Selamat siang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Pendeta Ari Santoso yang mengembalakan di Gereja Advent Semangat Allah di Kota Malang.
Ya, seperti yang pernah saya sampaikan juga kepada Pak Wahyu dulu 2 kali kalau tidak salah. Itu pernah saya sampaikan. Sepertinya gayung pun bersambut. Sekarang jam menunjukkan jam berapa ini? Pak Wahyu yang kita tunggu-tunggu sudah memasuki gedung. Bapak Ibu, hadirin sekalian, kami persilakan berdiri bersama-sama. Kita akan menyambut kedatangan Bapak Wahyu Hidayat, calon wali kota Malang. Selamat datang kepada Bapak Wahyu Hidayat, Bapak Wahyu Hidayat, calon wali kota Malang periode 2024-2029 dan penuh sukacita kita sambut kedatangan paslon nomor 1 Wahyu Hidayat Ali Purto. Luar biasa kerinduan seluruh kami yang ada di sini menantikan pemimpin di tahun 2024-2029. Nanti akan ada sesi foto bersama. Ya. Oh, BJT. Iya, tidak ada lagi. Selamat datang kepada Bapak calon wali kota Malang, Bapak Wahyu Hidayat. Nomor 1 Wali menang. Silakan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk duduk kembali. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak calon wali kota Malang, Bapak Wahyu Hidayat. Selamat datang, Pak. Kami belum. Pak Wahyu sudah bersama dengan kita saat ini dan Pak Ali. Jarang-jarang loh mereka berdua bisa memenuhi undangan, bisa bareng berdua Bapak Ibu. Kami berapa kali mengadakan acara kami berbagi karena banyaknya tempat yang akan dihadiri. Tapi memang berkat doa, sukacita kita semua, Pak Wahyu dan Pak Ali bisa bersama-sama dengan kita. Jadi hari ini tentunya menjadi hari yang istimewa ya. Iya, Dimana memang kita luar bisa biasa. menyambutkan kedua pemimpin ini, calon wali kota dan wakil wali kota Malang. Baik, kita akan lanjutkan acara kita di mana Bapak Pendeta Ari Santoso akan menyampaikan sambutan dan tentunya nantinya juga harapan apa dari umat Kristian yang ada di Malang bagi pemimpin yang ada di kota Malang ini. Kami silakan Waktu dan tempat. Bapak Pendeta Ari Santoso. Baik, terima kasih. Selamat datang Pak Wahyu dan Pak Ali. Terima kasih banyak. Ya. Memberkati kita semua. Ya, saya Pendeta Ari Santoso, ya dari Gereja Sidang Sematala di Malang. Ya, saya pernah juga menyampaikan kepada Pak Wahyu, kalau tidak salah 2 kali ya.
kami sebetulnya saya juga sebagai koordinator doa di rumah dinas rumah jabatan wali kota yang selama ini berjalan tiap hari Kamis. Ya, tentunya kami juga sangat berharap kalau Bapak Wahyu nanti memimpin Kota Malang, ya kami masih tetap diizinkan untuk berdoa buat Kota Malang. Iya. Karena begini, kalau saya boleh katakan begini ya, sebagai wali kota dan wakil wali kota tentunya mempunyai membutuhkan keamanan, ya keamanan di kotanya. Ya kalau TNI Polri pasti mereka akan mengamankan Kota Malang ya secara fisik. Tapi kami Pak, para pendoa, para hamba-hamba Tuhan yang selalu berdoa untuk Kota Malang, kami juga sama Pak seperti TNI Polri, tapi kami keamanan secara roh, keamanan secara roh, secara spiritual yang kita lakukan. Ya. Sebab setiap kita kami perlu berdoa terus untuk Kota Malang supaya Kota Malang ini aman, kondusif, ya, tidak terjadi kerusuhan-kerusuhan. Kalau mungkin beberapa waktu yang lalu kita mendengar ya ada pabrik narkoba terbesar di Kota Malang sampai bisa terungkap, itu percaya nggak? Salah satunya adalah hasil dari doa-doa kita yang kami lakukan. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu ada ini ya teroris. Ya, teroris dekat juga dengan kita di sini dan bisa tertangkap juga, itu adalah salah satu dari hasil doa-doa kami Pak. Jadi walaupun kami tidak kelihatan, tidak nampak, tetapi kami adalah mengamankan kota ini melalui doa-doa yang kami lakukan. Saya berharap para pendoa Kota Malang ini terus semakin bersemangat untuk berdoa buat Kota Malang dan sekaligus tentunya membackup dan mendukung ya Pak Wali nantinya dan Wakil Wali Kota melalui doa-doa yang kami kita naikkan bersama-sama. Saya kira itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak buat kesempatan yang diberikan. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Ari untuk kata sambutannya. Mohon maaf kepada Pak Wahyu kalau kami sudah memulai tadi kata sambutan dari pemuda, tokoh pemuda Kristen, harapan-harapannya. Ternyata itu semua terjawab dalam visi dan misinya Wali. Lalu baru yang kedua dari pendeta, nanti kita akan kembali ke atas tadi kata sambutan dari ketua Prabowo Mania 08 Jawa Timur kepada Bapak Bambang. Waktu dan tempat kami bersiap. Assalamualaikum, shalom. Assalamualaikum, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Pak calon Wali Kota Malang, Bapak Wahyu Hidayat. Yang terhormat Pak Ali Muhariri. Juga kepada Ketua DPC Prabowo Mania Malang dan semua pengurus yang ada di sini dan Bapak Ibu semua, juga hamba-hamba Tuhan yang hadir di sini. Kami mengucapkan terima kasih karena apa yang sudah Bapak Ibu yang sudah berikan kepada support kepada Pak Wali maupun Wakil Wali Kota sungguh-sungguh menjadi inspirasi bahwa kita harus mendukung beliau untuk ke depan. Karena kami tahu waktu kita berbicara dengan Pak Simamora, Pak Simamora mengatakan bahwa Pak Wahyu orang yang toleransi tinggi. Pak Wahyu boleh memberikan yang terbaik, dan saya lihat track recordnya bahwa Pak Wahyu mulai dari Pak Pedra sampai Sekda, saya kira semuanya itu sudah menguasai Kota Malang. Saya dari DPC Prabowo Mania maupun DPC Prabowo Malang Raya mensupport benar dan mendukung Pak Wahyu Hidayat dan Pak Ali untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota ke depan. Baik, tentunya menanggapi apa yang disampaikan oleh Ketua Prabowo Mania 08 tentang pemimpin, perlu kita ingat bersama bahwa biarlah Malang ini tidak menjadi proyek uji coba pemimpinnya. Makanya kita harus cari pemimpin yang memiliki pengalaman dan integritas yang baik. Setuju ya? Setuju. Amin loh. Tapi kita punya
ini tidak asing lagi ya. Sebelum menyampaikan visi dan misinya, Wali, kita punya yel-yel. Apa yel-yel? Nomor 1, Wali. Wali menang. Sekarang kita coba lagi ya, kita coba sekali lagi. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri memberikan yel-yel kita dengan semangat. Ini aura harus keluar, Nomor 1, nggak begitu, tetapi nomor 1, 1, 2, W-nya bagus banget nih Oma. Luar biasa Oma W-nya. Iya, wah. 1, 2, 3. Nomor 1, Wali. Sekali lagi, waktu kami menyampaikan nomor 1, minta tolong Bapak Ibu. Wali. Dari Bapak Ibu, menang. Oke. 1, 2, 3. Nomor 1. Sepertinya kita menuntaskan dulu ya kata sambutan. Lalu nanti kita sampai kepada penyampaian visi dan misi paslon 1. Baik, itu kita akan mendengarkan acara yang paling ditunggu di mana akan Pak Wahyu maupun Pak Ali akan menyampaikan visi mereka. Mas Indo, mungkin masih ada yang akan menyampaikan visi dan menyampaikan kata sambutannya Bapak Ibu. Sudah, kita sampai kepada penyampaian visi dan misi paslon nomor 1, Wahyu Hidayat Ali Mutohiri. Wali. Waktu dan Selanjutnya diserahkan kepada Pak Wahyu dan Pak Ali untuk menyampaikan visi misi mereka kalau nantinya Tuhan mempercayakan mereka menjadi pemimpin di Kota Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Pak Bambang, Ketua Prabowo Mania 08 di Jawa Timur, ya. Kemudian juga saya hormati dan saya banggakan Pak Simamora, Ketua DPC Prabowo Mania 08 Kota Malang, ya. Kemudian Mas Ali Mutohirin, Wakil Wali Kota saya, dan tentunya Ibu Bapak sekalian yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan tentunya pertemuan terkait dengan visi-misi saya, terutama dari beberapa orang ini sudah berkali-kali mengingatkan saya. Kemarin kita juga mungkin ada 10 kali ini mungkin ya. Oh lebih. Ya, jadi memang kebetulan Pak Bambang ini visi-visi saya memang kita buat tidak terlalu jelimet, ya, dan tidak bahasanya juga tidak mau bahasa-bahasa yang tinggi. Jadi memang saya menggunakan bahasa Malangan karena kita di Malang, dan tentunya berdasarkan pengalaman selama ini visi misi dengan kalimat-kalimat yang terlalu indah begitu ya, tapi rata-rata tidak paham. Sudah tidak paham, apalagi menjadi satu pedoman karena masyarakat tidak terlalu senang dengan kalimat-kalimat yang mungkin terlalu indah-indah. Visi-misi kan pokoknya persaudaraan masyarakat yang waduh bla 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 gitu ya. Kalau saya dengan
sekali, visi misinya singkat, padat, tepat, dan pasti akan diikuti. Jadi visi misi saya ini kan ada visi misi program kegiatan. Visi misi saya ini hanya ada boys berkelas gitu saja. Jadi tidak ada hal-hal yang lain. Karena boys ini kan bahasa Malangan, kita keren. Walaupun boysnya kan ada singkatan, tetapi saya rasa itu hanya merupakan penggabungan. Tapi yang jelas boys itu menjadi satu trademark Kota Malang, masyarakat Kota Malang, kera-kera alam yang menjadi satu tujuan kita untuk bisa menjadikan lebih baik. Karena boys itu keren, yang santun, etis, bertoleransi dan lain-lain. Nah, berkelas ini kita merasa bahwa selama ini walaupun kita sudah berjalan sesuai dengan Tuhan, tapi terus kita semangat harus naik kelas. Dan penjabarannya pun dalam visi misi saya dan program kegiatan saya juga tidak terlalu banyak yang memang akan menjadi multi tafsir dari orang-orang untuk bisa menjelaskan. Jadi saya punya 10 dasar tertinggi dan itu saya bahasakan dengan bahasa Malangan, ya. Jadi mulai ngalam pinter, ngalam religi, ngalam pinter, ngalam santun, ngalam openi, kemudian ngalam ahes, ya, dengan ngalam yang lain. Itu sebagai bentuk keinginan saya dengan Mas Ali untuk bisa mewujudkan. Karena selama ini kemarin Bapak saya ini kan sudah menjalankan tugas sebenarnya sebagai wali kota Malang kemarin, walaupun saya masih jabat wali kota Malang karena menggantikan wali kota yang sebelumnya sudah berakhir masa jabatannya, akhirnya saya lanjutkan. Itulah maka saya ini satu program dari kegiatan saya itu lebih dapat dipahami dan tentunya kalau sudah dipahami pastinya nanti akan mudah tidak lanjut. Berbagai macam terkait dengan program-program tersebut kami mempunyai berbagai turunan dari visi-misi program dan kegiatan tersebut, yaitu dengan 5 unggulan yang merupakan tugas saya dan saya tempatkan, saya terima, itu kemudian saya implementasi dengan Mas Ali dengan 14 partai politik pendukung, akhirnya perlu 5 program unggulan. Program unggulan ini memang kita pasang di benda-benda supaya kita tahu bahwa ada tujuan yang betul-betul kita akan lakukan. Beda mungkin dengan tujuan-tujuan yang hanya bisa sebagai saja ya, hanya sebagai dua itu bisa berjalan. Tidak, kami terukur ini kami sudah menghitung terkait dengan bulan-bulan yang harus saya lakukan. Contoh yang pertama, bulan terkait dengan bagaimana saya akan membebaskan atau menggratiskan seragam sekolah untuk anak-anak yang baru masuk mulai dari SD sampai SMA. Kita akan gratiskan. Dan itu sudah kita hitung. Termasuk juga kita memberikan 1000 beasiswa. Jadi yang dari visi-visi yang lain, yang keluar angka terukur itu hanya kita saja. 1000 beasiswa untuk SD, SMP, SMA, sampai berarti. Termasuk juga 1000 event. Kita mengeluarkan angka 1000 berarti kita tidak begitu. Mereka yang lainnya hanya mungkin kuliah gratis, tapi gagalnya kita bisa ngomong gratis. Tapi kan kelihatan sekali tidak ada patokan untuk satu target yang didapatkan. Tapi kami dengan ukuran 1000 beasiswa, 1000 event, termasuk juga dengan 50 juta rupiah dana pembangunan bagi keluar angka. Berarti kan kami sudah menghitung. Beda dengan lainnya mungkin dia hanya sekitar kalimat yang mungkin bisa jadi kalau kita pertanyakan kita nggak tahu. Kalau tidak ada hitungannya, kalau kita dengan angka gitu. Termasuk juga bagaimana penjelasan saya terkait dengan permasalahan perkotaan. Kebetulan Pak Bambang, saya ini adalah sarjana teknik di kota. Jadi satu penyelesaiannya tentu akan bisa saya lakukan permasalahan di Kota Malang. Sudah banyak saya lakukan, termasuk juga permasalahan. Dan kami berkoordinasi, berkolaborasi dengan Mas Ali, ya. Saya adalah pejabat karir, Mas Ali adalah termasuk juga dengan pengusaha yang sudah
berhasil dan juga masuk tokoh politik. Nah ini kita berkolaborasi. Dari usianya juga beda. Saya kolonial, ini milenial. Jadi kolaborasi yang luar biasa. Asalkan inspirasi. jadi ada perbedaan yang jelas ya. Saya birokrat murni, beliau adalah pengusaha dan politik. Dan saya ya itu tadi berpikiran terkait dengan kebijakan dan lain dengan dan komunikasi. Untuk milenial, untuk orang-orang yang gaji dan lain-lain, misalkan yang lain. Jadi secara umum Bapak sekalian itu terkait dengan visi-visi kami dan kami yakin bahwa kenapa bisa terlaksana karena kami duduk 14 partai politik yang ada di Kota Malang. Hampir keseluruhan 18 partai yang ada di Kota Malang. 14-nya meminta saya dengan Mas Ali untuk maju. Berarti kan sudah jelas gitu ya terkait dengan hal tersebut dan mereka juga sudah mengetahui bagaimana secara kerja saya selama saya hampir 1 tahun, jadi 10 bulan 17 hari menjalankan amanah sebagai pejabat dari Kota Malang. Ya, saya kira itu mungkin ya, Mas Ali ada yang tanggapan lagi mungkin, ya, cukup ya. Ya, itu karena saya yakin Bapak sekalian sudah tahu dan secara detail juga sudah mengetahui karena saya sebelum berdiri di sini oleh Pak Simamora ini saya diundang khusus salah satu tempat rumah itu ya untuk mengkaji habis terkait dengan misi saya ya kan dia Pak harapan saya nanti teman-teman terutama dari DPC Prabowo Mania 08 untuk Kota Malang ini bisa diteruskan apa yang sudah kami sampaikan dan juga ada juga Bapak sekalian juga kami mohon untuk bisa meneruskan terkait dengan visi kami terkait dengan bagaimana ke depan Kota Malang karena kami tentunya berharap Bapak sekalian pada tanggal 27 November 2024 besok bisa memilih pemimpin yang benar-benar bisa memimpin Kota Malang yang jelas ya yang tadi kami sampaikan berpengalaman dan tentunya juga akan memberikan satu perhatian yang lebih dari masyarakat agar pemimpinnya akan bisa menjalankan amanah ini dengan baik sesuai dengan keinginan dari masyarakat Kota Malang. Kami berharap 27 November 2024 besok kita memilih pemimpin dengan hati nurani, dengan logika, dengan pikiran jernih. Tentunya saya yakin Bapak sekalian sudah bisa melihat dan menilai dan menilai dan melihat bobot-bobot dari pasangan calon masing-masing yang ada di Kota Malang. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum. Saya tadi bilang memang maksudnya nanti Pak. Jadi suara saya sudah hampir harus semangat Pak. Sudah basah ya. Karena kami dengan Mas Ali ini tiap hari ini sekitar 10 titik saya datang. 10 titik setiap hari. Berbagi. Luar biasa. Kita doakan supaya Pak. Betul, saya bisa berdua itu jarang betul-betul. Ini luar biasa. Jadi bersyukur yang bisa hadir pada kesempatan saat ini. Beliau berdua bisa hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih Pak Wahyu dan Pak Ali untuk visi misinya. Apa yang menjadi harapan kita semua tadi sudah terjawab. Bagaimana kaum pemuda tadi meminta supaya kaum milenialnya ternyata sudah terjawab. Bagaimana untuk keamanan Kota Malang sudah terjawab dalam visi misi paslon nomor 1 Wali. Tepuk tangan. Setelah ini
ataupun mengajukan berbagai pertanyaan apa saja yang diharapkan dalam kepemimpinan Pak Wahyu maupun Pak Ali ke depan, apa saja yang Bapak Ibu harapkan untuk mereka kerjakan atau yang akan dicapai nantinya. Demi tentunya demi kesejahteraan Kota Malang, karena mereka bukan hanya pemimpin salah satu golongan saja, tapi menjadi pemimpin semua golongan, semua masyarakat yang ada di Kota Malang. Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan dan nanti mereka akan menjawab. Amin. Tapi Pak Mendu, kita tetap terfokus kepada waktu, karena kita dari awal komit on time, ya Bapak Ibu. Jadi waktu hanya kami berikan, karena di sini kita 12.30 itu untuk tanya jawab sampai 12.30. Jadi hanya 10 menit. Boleh nanti kalau misalnya tidak tersampaikan dibuat surat cinta. Boleh tertulis melalui WhatsApp juga bisa Bapak Ibu. Pasti tersampaikan apa yang menjadi doa dan harapan kita. Jadi kepada rekan-rekan yang ada di belakang untuk mengkoordinir pertanyaan, tolong kita dibantu siapa yang lebih dulu menyampaikannya bisa. Johannes Petrus Sabari. Nama saya Sabari, Pak, aslinya. Ya. Saya orang Jawa, Pak. Jadi kalau saya ingin, saya pekerja sosial mulai tahun 81 sampai hari ini pekerja sosial. Saya sudah ikut meluluskan kurang lebih 3.000 anak untuk lulus SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Itu yayasan namanya Lembaga Pembinaan Keluarga. Mantap. Itu jadi itu sudah saya lakukan. Nah, saya hanya ingin memberikan semacam ingin supaya ini juga menjadi satu. Kami di Alkitab itu punya pelajaran pemimpin itu adalah hamba. Ya, Alkitab saya bilang pemimpin itu adalah pelayan. Alkitab saya ngomong begitu. Jadi saya juga sudah melakukan itu sebagai pendeta, sebagai gembala, juga sudah melayani anak-anak orang-orang yang memang dalam tanda petik kurang mampu. Ya, itu sedikit cerita. Nah, saya hanya ingin bahasa Jawa ini tetap dilaksanakan. Ing ngarso sun tulodo, ing madya mangun karso, tukuri anggae. Luar biasa. Nah, program saya sebagai pekerja sosial itu mutu saya dadio kayu kabrok nanging isih iso ngukulake jamur. Oh, baik Pak. Dadio kayu kabrok nanging isih iso ngukulake jamur. Maaf, kami tidak bisa menerjemahkan ya. Ya. Karena kami berdua sama orang Jawa, dadio kayu kabrok, kayu laku. Ya. Meskipun kayu sudah laku, tapi jamur masih bisa tumbuh di kayu yang laku itu. Terima kasih dan terima kasih. Berarti itu Pak Sabari menyampaikan doa. Ya. Doa. Tidak ada pertanyaan. Selanjutnya mengenai waktu, kami persilakan memperkenalkan diri. Di sini Ibu dekat-dekat Pak Wahyu dan Pak Ali dengan orang yang ayo. Menghadap kamera. Menghadap kamera ya. Di sini Ibu dekat-dekat kamera. Biar kita dapat kamera masuk. Iya. Terima kasih Bapak. Mas Ali, alhamdulillah sehat. Pak Wahyu, alhamdulillah sehat juga. Saya ingin bertanya, saya sudah memberikan tim. Oh, kenalan sebelumnya. Saya Afif Fastiani dari Yayasan Disabilitas Warga Inklusi Malang. Kami sudah membantu untuk kemenangan Bapak berdua. Di 5 kecamatan saya sudah menggerakkan tim saya untuk bisa membantu seperti di Sukun, di koordinator dengan Pak Ahmad. Saya sudah membaginya di 5 kecamatan. Yang ingin saya tanyakan, saya sudah memimpin disabilitas di Kota Malang ini Bapak sudah hampir 15 tahun. PR saya banyak sekali. Dan teman-teman ini semuanya yang tuli, yang netra itu berkata, siapapun yang itu, Bapak, saya ingin memilih yang peduli dan memperhatikan kami. Dan ternyata, alhamdulillah, semuanya memilih Bapak. Amin. Amin. Dan saya berharap dengan kepedulian dan perhatian seperti ini, saya ingin Bapak hadir di komunitas kami. Nanti akan kami adakan
hadir benar-benar Bapak adalah Bapak disabilitas, Bapak yang kedua. Terima kasih Pak Ali, bantuan kemarin atas bantu dengar dari Pak Ali sudah kami salurkan. Terus Bapak juga dalam santunan juga disabilitas juga sudah kami salurkan. Wow. Pertanyaan saya, Bapak, PR saya banyak sekali. Saya mohon, saya ingin bekerja dengan hati saya untuk disabilitas ini dengan bantuan program-program kami untuk Kota Malang. Kami hanya ingin peluang dan kesempatan untuk disabilitas lebih dan lebih Bapak, karena kami juga setara, kami ingin setara dalam hal pendidikan, kesehatan, semuanya Bapak. Tidak hanya bantuan-bantuan tanpa keberlanjutan. Jadi saya inginnya, saya mempunyai program memberi pancingan Bapak. Jadi memberi pancing dan umpan bagaimana cara dia untuk memberi memakan atau bagaimana dia itu kita beri pelatihan. Nah itu sudah berhasil semua. Terima kasih Bapak, saya hanya berharap kepemimpinan Panjenengan berkah dan amanah dan kami tidak salah pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat Bapak, menang selalu. Harapannya tentunya PR-nya itu akan menjadi PR Pak Wahyu Ali juga ya. Selanjutnya Bapak. Ini bukti cinta kasih para kaum disabilitas yang sudah mendapat perhatian, kepedulian Bapak Wahyu dan Ali. Sebagaimana yang disampaikan Ibu tadi, sudah sampai bantuan dan perhatiannya, tetapi masih banyak PR-nya dan kerinduannya. Bapak bisa hadir di tengah-tengah para disabilitas. Boleh Ibu kita jadwalkan sebelum tanggal 27, ya Pak? Monggo, siap jadi relawannya Bu. Selamat siang semuanya, salam kenal, saya Jenny. Saya sering pantau IG-nya Bapak dan tim suksesnya. Saya sangat tertarik kayak baru diupload Pak untuk masalah kampung tematik. Saya sangat setuju dengan Bapak bahwa aliran sungai itu tidak boleh Pak ya, dan tidak dapat dana APBD tidak bisa. Nah, di situ kan ada statement Bapak bilang kita bisa mengajak pengusaha ya Pak ya. Nah, berarti mengajak pengusaha itu selain mengajak pengusaha, apakah Bapak akan melibatkan pengusaha lokal atau pengusaha luar? Kemudian bisa tidak Pak, jika kami warga Kota Malang masuk ke kampung warna-warni itu ada diskon khusus atau diberikan gitu ya? Ya karena itu salah satu destinasi wisata yang sangat disenangi oleh para WNA. Karena saya sering banget lihat warga negara asing sangat suka, namun saya pernah nanya satu wawancara dengan WNA sana, mereka sangat disayangkan kotor. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Setuju Bapak Ibu, siapa yang nggak suka diskon? Ternyata mengharapkan memberikan yang terbaik sesuai kemampuan. Dari mana boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, saya Rita. Saya adalah aktivis pendidikan anak jalanan, sekaligus aktivis pembela perempuan dan anak untuk kekerasan seksual. Untuk Bapak Wali, saya ingin menyampaikan bahwa di Malang ini pendidikan tidak baik-baik saja. Saya berharap bahwa pendidikan di Kota Malang itu untuk anak Kristen terutama dan agama yang lain gitu ya, diberikan guru sesuai dengan agamanya gitu. Karena banyak sekali sekolah negeri di Malang ini yang tidak memiliki guru sesuai dengan agama mereka. Yang kedua, di Kota Malang sangat banyak sekali anak yang ternyata tidak bisa baca tulis meskipun mereka usia sudah besar. Saya memohon itu menjadi perhatian karena visi misi di sini adalah boys berkelas, maka warga Malang itu akan berkelas ketika pendidikannya itu benar-benar berkualitas. Jadi itu PR yang terbesar adalah pendidikan saya rasa.
selain guru agama untuk setiap anak yang sesuai dengan agamanya, sesuai keyakinannya. Yang kedua adalah anak-anak yang dieksploitasi. Jadi banyak anak jalanan yang memang statusnya bersekolah tapi mereka nggak pernah bersekolah, itu ada di jalanan. Minta tolong supaya itu nanti dijadikan program yang benar-benar menjadikan Malang itu boys berkelas. Terima kasih. Berarti ini tadi mewakili dari aktivis pendidikan anak jalanan, Pak. Masih ada Bapak Ibu? Kami hanya memberikan satu kesempatan lagi kepada Pak Harun karena kita mengingat waktu juga. Maaf, kita juga kasihan nyebrang beliau berdua. Nanti secara ini bisa kita. Ini adalah pertanyaan terakhir. Mungkin kalau Bapak Ibu ya kalau masih ada pertemuan lagi bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Karena tentunya masih ada pertemuan lainnya. Rekan-rekan kita yang lain Pak Mido sudah menunggu juga. Baik. Nanti akan diinfokan tentunya. Terima kasih. Kemudian Pak Wahyu di sini. Nah, ya ini nggak berarti ya calon pemimpin ada sini. Saat pertama apa saya katakan Pak Wahyu waktu PJ. Kenapa Pak Wahyu nggak mencalonkan? Waktu saya sering doa di rumah dinas, kenapa Pak Wahyu sampai toleransi kok nggak mencalonkan itu dalam? Kalau ada timbul gambar Pak Wahyu di tiga, saya langsung hari ini. Karena waktu pertemuan pertama, saya menggunakan Pak Wahyu, Pak Iman Diga sampai hari ini pun setiap malam sampai. Malam itu Pak Ali belum tahu, pakai siapa itu tidak. Terima kasih. Kami pun nama saya Pendeta Harun Subiono. Saya juga membawai anak seperti Pak Sobar itu 430 di Lintung dan 1. Jadi umur 3 tahun sampai 20. Ya saya beberapa kali Pak Gub tanya Pak ini pilih siapa? Ya kan saya nggak pilih Pak Wahyu karena saya di kabupaten. Tapi jemaat saya di kota. Nah, saya ngomong Pak Gub, saya kalau di PLN, saya belum mantan para PLN. Kalau di PLN dulu milih atasan, orang yang pernah memimpin. Ya, itu makanya saya sampaikan itu tapi Pak Teguh, Pak Agus ini di RT berapa? Saya sudah membantu artinya di RT berapa Pak Agus? Pak Agus, di RT berapa Pak Agus? Pak Agus. RT berapa? RT 5, RT 2. Kalian sudah melaksanakan, ya saya bersyukur. Jadi Tuhan memberikan semuanya. Saya bangun kami, tapi saya dukung karena saya di kabupaten. Saya juga pendidikan di Indonesia, saya juga ketua RT di kabupaten. Saat ini menjadi syukur. Tapi jemaat saya semua di bawah di kota tidak. Saya yang paling terakhir dan tadi semua sudah jelas. Saya mohon saya awal izinkan mungkin bersama satu yang beban untuk izin ya, karena saya lihat di kemarin gereja Batak ya AKBP. Nah itu saya juga mendorong hati saya karena saya juga gitu saya di Lintung, saya punya gedung cuma belum bisa diizinkan untuk ibadah tiap minggu belum bisa hanya 1 bulan sekali minggu dan saya sudah koordinasi dengan RKUB semua sudah RW-nya yang belum izin. Ya, nanti saya yakin dengan doa saya sama Bapak Imam bisa minta prioritas supaya bisa diizinkan. Amin. Nanti bisa ada kesempatan yang lainnya Bu. Karena terima kasih, mohon maaf Ibu, tetap akan kita sampaikan. Boleh? Iya nanti, karena Pak Wahyu tetap menurut sama panitia akan kami sampaikan. Jadi Ibu, waktunya sekarang karena Pak Wahyu sekarang juga ditunggu, kami udah didordar ini. Berapa lama itu Pak Wahyu dipakai di sana? Sabar, nanti ada waktunya ya Bu. Pak Wahyu dalam waktu singkat akan menjawab 3 pertanyaan yang disampaikan oleh 3 pertanyaan tadi. 4 ya? Baik. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Nanti saya akan coba jawab. Pertama dari Pak
dengan bahasa Jawanya ini kan betul-betul membuat apalagi bukan karena membedakan antara Jawa dan non-Jawa gitu ya, tapi memang ada maksud dari kosakata Jawa itu yang biasanya kita ikuti itu langsung bisa kita rasakan. Karena tadi itu ibarat satu pohon yang lalu berlaput, tapi jamurnya itu masih hidup kan gitu ya. Walaupun pohonnya sudah jadi saya hanya melihat dari situ bahwa kita dalam situasi apapun, ya, kalau kita ini sudah memang punya satu keinginan, tekad, dalam kondisi apapun kita tetap eksis, kita tetap hidup dan tetap ingin mencapai satu jalan untuk mencapai satu tujuan. Ya gitu ya, kita sepakat ya kita. Saranmu gitu ya, nanti yang akan kami sampaikan dari pertanyaan Pak Sabar itu ya, dengan itu nasihat yang saya ikuti. Kebetulan saya dengan Mas Ali juga orang Jawa, jadi tahu arahnya kemana gitu. Makanya tadi yang buat Jawa itu artinya apa gitu. Saya menjelaskan dan nanti pada saat saya jawab saja. Jadi maknanya seperti itu. Kami bodoh orang Jawa makanya. Ya. Jadi perjuangan tetap berjalan walaupun situasi kondisi apapun itu tetap perjuangan harus berjalan. Tapi kami KTP-nya malam Bapak. Ya. Kami KTP-nya malam. Ya. Kemudian yang kedua, ya, bukan saya ingin menunjukkan, tidak, tapi bentuk bantuan dan lain memang saya dalam visi saya itu sudah tidak sampaikan. Tetapi apa yang sudah saya lakukan itu memang tadi karena beberapa menyampaikan. Alhamdulillah pada saat saya menjabat sebagai wali kota Malang kemarin, saya diberi penghargaan oleh UDAC sebagai wali kota pemerhati disabilitas. Luar biasa. Dan beberapa kesempatan kemarin terakhir saya berbagi lebih ya dengan segitu banyak hiburan, tidak pernah ada perhatian dari dan saya memerintahkan pertama kali semua kegiatan-kegiatan dari Bapilu itu untuk ditampilkan pada saat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Semua penyanyi, semua pemain bandnya itu adalah dari disabilitas dari Bapilu. Banyak yang bantuan saya. Mungkin baru saya terima kasih penghargaan yang luar biasa. Dan walaupun sebenarnya saya ingin sudah memberikan, tapi saya ingin dan mau menunjukkan hal-hal seperti itu kami lakukan pada saat saya menjabat wali kota Malang. Saya pernah sepeda motoran sendiri, ya, datang ada beberapa komunitas disabilitas. Saya datang ke sana, saya makan dan kemudian kami menerima semua keinginan mereka karena adalah orang-orang yang punya kelebihan. Ya, tentunya mereka juga sama-sama makhluk Tuhan yang harus kita perhatikan. Selama ini kalau juga pemerintah ya akan bisa memberikan satu hal untuk bisa mensejajarkan kepada mereka yang punya kelebihan. Saya itu adalah orang-orang istimewa. Hanya kemarin pada saat jadi Menpan kemarin saya mendapatkan penghargaan, tapi tidak jekus oleh kelas yang sekarang. Kita dapat penghargaan juga karena perhatian saya terhadap anak-anak istimewa di sekolah-sekolah. Saya memberikan pelayanan pendidikan, pembinaan pada mereka adalah sesuai dengan karakter dan keahliannya. Karena akhirnya anak-anak yang di sekolah, terutama yang biasanya jadi pilihan kemarin, itu kita bisa menggunakan karena anak-anak yang sekolah itu antara normal dan tidak normal. Yang istimewa menurut saya itu harus punya perlakuan yang sama, tidak boleh dibedakan. Dan alhamdulillah apa yang sudah kita lakukan itu kita mendapatkan apresiasi. Walaupun sebenarnya apresiasi itu bukan keinginan saya, tapi apa yang sudah saya lakukan ini untuk benar-benar berkembang. Jadi nanti terkait dengan kita, insya Allah bulan depan saya dengan Mas Ali punya perhatian khusus karena di visi misi saya itu ada program kalau ini. Salah satunya ada kaitannya. Tidak saya khusus karena hal tersebut bukan menjadi satu alat untuk bisa memberikan keyakinan, tetapi saya yakin Tuhan akan tahu apa yang saya lakukan dengan Mas Ali. Kemudian yang ketiga tadi, oh ya yang terkait dengan apa namanya perumahan tematik, ya, kampung tematik. Ya. Jadi memang kenapa kemarin terlontar pada saat saya tiba pun itu ada satu pertanyaan, tentunya tidak harus saya sampaikan juga karena ditanya. Jadi
akhirnya yang bertanya pun malu sendiri, dianggap saya belum ada langkah-langkah. Dan alhamdulillah saya sudah lakukan. Saya dalam saya sebagai orang paham pemerintah, tapi aturan yang saya pegang dan aturan itu pun tidak boleh kita langgar. Karena kalau peraturan kita langgar, akhirnya jadi masalah hukum kan? Tidak seperti itu. Tetapi kita mencari solusi yang baik tidak dengan melanggar itu. Salah satunya adalah dengan satukan itu. Dari segi aturan, memang perumahan yang berada di sepanjang sungai itu ada sepadan yang memang tidak boleh berhenti. Karena kita mengalirkan tiap tahun terkait dengan bencana itu selalu akan ada, apalagi banjir ini kita yakini setelah 50 tahun ada banjir yang selalu berulang dan itu akan mengancam. Nah, untuk itulah maka perlu ada sosialisasi terkait dengan Kampung Tematik, walaupun di situ ada satu destinasi wisata yang sangat baik. Solusinya kita akan tetap memberikan satu perhatian dengan menggandeng tidak pengusaha lokal ataupun nasional itu datang ke sana. Tetapi tetap kita memberikan sosialisasi pada mereka bahwa mereka ini adalah satu lahan, satu area yang tidak dibolehkan oleh aturan. Karena suatu waktu terjadi bencana, nanti mereka juga akan kena. Dan solusinya saya sudah sampaikan juga beberapa kali pertemuan. Silakan destinasi wisata di sana, tetapi bukan untuk tempat tinggal. Tapi hanya sebagai objek wisata. Tempat tinggalnya jangan di situ. Kita sudah siapkan istimewa untuk mereka akan pindah ke sana. Ada masyarakat yang sudah paham dan sadar di Bungalow. Mereka paham bahwa rumahnya ini tidak bisa. Mereka mengaturkan apabila terjadi bencana. Mereka pasrah karena mereka. Saya siap Pak Wali pada saat kemarin saya dulu untuk nasib saya seperti apa. Karena apa yang diarahkan oleh pemerintah punya alasan. Kita tidak semena-mena untuk tidak boleh di sana karena punya alasan. Apabila terjadi bencana, kemudian sampai dengan korban jiwa, yang sangat pasti akan pemerintah juga. Kenapa pada saat itu kok tidak ada hal yang dilakukan, kok tidak ada ketegasan dan lain-lain. Tetapi situasinya kan seperti itu. Tetapi kami tidak meminta pada mereka langsung pindah, tidak. Tapi salah satu solusinya adalah seperti itu. Makanya APBD tidak boleh masuk di sana karena sudah jelas aturannya bahwa di tempat tidak boleh ada bangunan, kenapa harus APBD harus masuk? Kita nanti akan disalurkan. Kalau kita ada berani seperti itu, nanti akan ada korban lagi, ya kan? Seperti kepala daerah yang sebelumnya kami tidak menguasai permasalahan dan aturan. Ya solusinya seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi terkait dengan aktivis ya, alhamdulillah Mbak Rita pada saya tadi ya, dan terkait dengan perempuan dan bagaimana anak jalanan itu juga jadi perhatian kami. Kami pada saat menjadi pejabat wali kota Malang kemarin sudah mengumpulkan terkait dengan lembaga tugas sosial memberkati anak dan perempuan. Ya, beberapa hal yang kita lakukan terkait dengan sosialisasi termasuk dengan pencegahan. Kita akan melibatkan terkait dengan aktivitas tersebut. Terutama kenapa? Perhatian pemerintah kota ini dari kurang karena dinas yang menangani perempuan dan anak, termasuk juga anak terlantar, anak-anak jalanan, itu adalah dinas yang membawai 4 kementerian. Jadi satu dinas itu membawai ada 4 fungsi utama dari pemerintah. Jadi ada dinas sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Itu satu dinas. Saya nggak bisa bayangkan kepala dinasnya. Gimana bisa mikiran gitu ya. Kita luar kayak saya dulu Pak Pendeta Harun, saya dulu Kabupaten Sekda Kabupaten Malang itu dinasnya sendiri-sendiri, pemberdayaan perempuan sendiri, KB sendiri, dinas sosial sendiri, kader anak sendiri. Jadi kita bisa ini 4 dinas jadi satu. Jadi satu dinas ini kan berat. Saya tanya kepala dinasnya kok Pak tanya gini, agak rutin dulu karena kan hanya tanya kepada kepala dinasnya. Bingung, kita tidak bisa. Kayaknya pada perhatian itu menjadi satu prioritas. Pemberdayaan perempuan anak jadi satu prioritas yang memang ingin saya terapkan dengan Mas Ali jadi satu prioritas yang utama. Karena kita tahu ada perlindungan anak-anak terlantar masih banyak yang tentunya kemudian terakhir Pak Pendeta, saya terima kasih bahwa Bapak Pendeta di KTP-nya Kabupaten Malang tadi dan bisa memberikan kepada jemaatnya bahwa kami di sini memang
banyak hal yang kami lakukan untuk masyarakat Kota Malang. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan maksud baik dari kami dapat dipahami oleh semuanya Pak Pendeta. Amin. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sampai kepada penyerahan stola kepada Pak Bambang selaku Ketua Prabowo Mania Jawa Timur. Prabowo Mania 08 Jawa Timur kami persilakan memberikan kepada Pak Wahyu Hidayat dan Bapak Pendeta Harun menyerahkan kepada Pak Ali Mutohirin. Diiringi dengan doa kita bersama, apa yang menjadi harapan kita Tuhan mengabulkan, mewujud nyatakannya. Siap-siap untuk pelaksanaan doa bagi wali. Kami undang kepada hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang ada di tempat ini maju ke depan untuk mempersingkat waktu. Semua hamba Tuhan, Pak Pendeta yang karena waktu hanya diberikan hanya 5 menit. Maju ke depan, kita akan berdoa bersama untuk pelaksanaan pilkada dan juga kemenangan paslon nomor 1 wali. Kepada Bapak Ibu hamba Tuhan, kami persilakan maju ke depan. Kita hanya diberi waktu 5 menit untuk mendoakan beliau. Mari Pak Guru. So, Bapak Ibu hamba Tuhan bisa maju, kita akan berkumpul bersama-sama mendoakan pelaksanaan pilkada Pak Pendeta happy dan juga kemenangan paslon nomor 1. Ya, kita berdoa ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya, kita boleh arahkan tangan kita kepada beliau ya. Ya, Pak Wahyu dan Pak Ali. Pak Wahyu sama Ali bisa maju. Ya. Kita bisa memilih setengah lingkaran sekarang. Ini setengah lingkaran. Ini. Mari kita berdoa ya. Bapak dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat kedua hamba-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama berdoa Tuhan untuk Pak Wahyu dan Pak Ali Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk menjadi calon wali kota dan wakil wali kota di Kota Malang itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, yang kiranya hikmat Allah, kuasa Allah menyertai hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, memberi kesehatan, memberikan kekuatan Tuhan kepada hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati juga segala apa yang dilakukan ya Tuhan. Lindungi Tuhan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang mengganggu. Kami hancurkan dalam nama Yesus, biar Tuhan membentengi semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa gelap, roh jahat yang mengganggu, kami tolak dalam nama Yesus. Jika ada orang-orang yang punya jahat, berbuat jahat, ampuni mereka, jamah mereka, supaya mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Kau akan pakai Tuhan kedua hamba-Mu Tuhan untuk memimpin Kota Malang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan melindungi dan menyertai hamba-Mu Tuhan. Kedua hamba-Mu itu satukan mereka di dalam Engkau Tuhan, untuk boleh membawa visi dan misinya, untuk boleh dilaksanakan di dalam memimpin Kota Malang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur para hamba-hamba Tuhan pada siang hari ini. Kami bersepakat sehati menopang di dalam doa. Demikian juga Tuhan, umat-Mu yang dari Kota Malang, masyarakat Kota Malang akan selalu mendoakan sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka masing-masing, menopang di dalam kepemimpinan kedua hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang sudah memilih, Tuhan yang sudah menetapkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat pertemuan pada siang hari Tuhan. Biar kiranya Tuhan akan memimpin selanjutnya perjalanan hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, agar Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita berdiri foto bersama, tetap menghadap ke depan. Pak Wali tetap di sini, nanti kami
depan sini. Oh. Dua, tiga. 1, 2, 3. Wali. Sudah? Maaf Bapak Ibu, kita foto bareng semua. Nanti mengambil dari depan Mas. Kalau masih ada yang mau foto bareng nanti setelah foto bersama. Waktu dan tempat kami persilakan. Karena ini udah berubah kita ini. Ibu pinjam Pak Wali hanya sampai jam 1. Monggo Pak, bagi maju ke depan monggo yang untuk foto bersama. Ya, yang ambil foto dari sini, dari depan. Maksudnya ya di tempat masing-masing bisa berdiri di tempatnya nanti akan dapat semua yang di belakang. Kami mohon untuk berdiri, bahkan berdiri. Kita akan foto bersama. Foto bersama dari belakang bisa berdiri. Nomor 1 Wali Malang Boys Arema salam satu jua Arema Indonesia 1, 2, 3. Nomor 1 Wali Kota Malang salam satu jiwa NKRI luar biasa. Untuk yang mau foto bersama silakan Bapak Ibu. Kami persilakan untuk terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di untuk pilkada. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Calon Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Calon Wakil Wali Kota Malang Ali Mutawhirin atas kehadirannya memenuhi undangan kami. Apabila ada salah kata penyampaian kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Semua. Jalan. Kemana ya? Ayo semua. Bapak jadi wali kota, tolong ya dilarang. Yang buang sampah didenda. Bu RT-nya lagi. Suruh kita bersihkan, bapak mereka buangin terus ya. Uruskan RT di sini Bu. Gorong-gorongnya mulai berkemana? Mendorongnya di situ. Sekarang ditutup sama itu, baru kemarin ditutup. Dari sini ngembung, dari situ ngembung. Ya, abadi. Situ. Tutup ngembung. Memang maksudnya kan bagus supaya air nggak keluar lagi ke jalan. Tapi mereka terlalu bawa ke sana sampai bagus. Iya ya. Ya urusnya situ. Soalnya ada itu ngembungnya di situ loh Pak. Bapak lihat dulu yang itu ya. Iya. Ya, yang itu dulu Pak. Ini rumah dia.
protes itu lalu dia nyemplung no pasir. Oke, makasih Bu Rus. Ini ngemblong di sini ngemblong. Ya. Bu Rus. Ya saya ngerti. Makasih Kalau banyak. hujan ini banjir, selalu banjir. Iya. Ya oke. Ya, oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya berharap Bapak menang, Tuhan memberkati atas perhatian Bapak. Masih jadi Pak. Jadi Pak. Ya ini wali kota yang mau benar-benar merakyat. Iya. Ya ini Pak. Ini saya Pak. Monggo Pak. Ini baru. Ya. Terima kasih ya. Tuhan memberkati selamat jalan. Belok kiri bisa langsung. Langsung ke ya. Monggo selamat jalan Pak. Semangat ya Pak ya. Banjir semua sampai Sempu, sampai Susanto. Ya. Lurus kiri Pak.